Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga saudaraku sehat selalu, dikucurkan rezeki yang sangat luar biasa, ditajribkan akan semua ilmunya, bermanfaat buat diri, keluarga, dan orang banyak yang membutuhkannya. Amin, amin, Allahumma amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini, sedikit ingin berbagi buat saudaraku semua tentang perkodaman. Sangat sayang saya lihat berbagai pertanyaan-pertanyaan di media sosial, FB utamanya, minta di-scan kodam, minta diterawang kodam, minta dilukiskan kodam, dan segala macamnya. Dan hal ini mungkin cara paham tentang kodamnya yang belum benar. Begini saudaraku semua, mau kodam jenis apapun, termasuk kodam jenis jin comberan sekalipun, kalau benar ada manfaatnya, maka tak butuh akan wujudnya. Itu konsepnya. Jadi konsep utama tentang kodam, mau kodam jin comberan sekalipun, kalau ada nilai gunanya, maka tak butuh akan wujudnya. Tapi yang terjadi saat sekarang, mereka tidak tahu gunanya, tidak ngerti gunanya, bahkan tak ada gunanya, malah berbangga-bangga hati ketika ada seseorang menyampaikan kamu berkodam singa, harimau, dan segala macamnya, dan dia kemana-mana dengan bahasa dia punya singa, punya harimau, punya kakek bertongkat, punya wanita bermahkota, dan segala macamnya. Tapi nggak ada guna buat apa. Kalau cuman hadirin hal-hal yang nggak benar buat apa. Maka dalam ini saya sedikit membahas tentang kodam-kodam yang sebenarnya itu hanya hayalan semata, hayalan yang merasa berkodam, dan hayalan para penerawang kodam. Jadi ciri-ciri sebagai berikut yang akan saya sampaikan. Kalau itu ada nantinya terlihat atau rasanya itu ada pada saudaraku semua, maka dimohon sangat berhentilah memahami akan hal tersebut. Baiklah saudaraku semua. Pertama, kodam yang tidak benar itu ketika selalu menghadirkan hayalan tinggi yang biasanya berurusan dengan harta. Ketika saudaraku dikatakan oleh seseorang yang katanya bisa nerawang dan melihat memiliki kodam cewek bermahkota dan segala macamnya, maka yang terjadi hayalan saudaraku akan tinggi dan rasa malas yang sangat luar biasa. Dan ketika itu terjadi pada saudaraku, apapun jenis gambaran kodamnya, apapun jenis wujud makhluk gaibnya, ketika hayalan saudaraku tentang harta dan rasa malas yang begitu luar biasa terjadi, maka ketahuilah itu bukan kodam. Itu tipuan-tipuan jin yang siap membuat saudaraku semakin terjerumus ke hal-hal yang jauh dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama, menghadirkan rasa hayal dan malas. Berikut, ketika saudaraku mempelajari berbagai ilmu dan ketika diterawang, dilihat, bahkan rasa-rasa ada, memiliki berbagai jenis-jenis wujud-wujud yang tidak jelas ataupun jelas, tapi biologis saudaraku meningkat, maka itu tidak benar. Maka yang saudaraku pahami itu adalah kodam, itu tidak benar.
Itu tipuan jin yang telah membuat saudaraku semakin jauh dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut, ketika saudaraku merasa punya kodam atau terlihat oleh seseorang berkodam, atau diterawang oleh orang-orang yang katanya berkodam, atau diisi katanya dengan berbagai kodam, 1000 naga, 1000 singa, 1000 harimau dan segala macamnya, tapi nggak ada reaksi sedikit pun, hanya katanya. Bahkan ilmu-ilmu yang lagi saudaraku pelajari dan dawamkan sangat sulit tajribnya, maka itu tidak benar bahwa saudaraku juga lagi ditipu oleh jin yang menjauhkan saudaraku dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut, kodam yang katanya itu kodam padahal bukan kodam, juga tipuan jin. Ketika saudaraku yang katanya diisi berbagai jenis kodam, baik kodam langit, kodam bumi, kodam dewa dan segala macamnya, tapi hidup saudaraku semakin sulit, ekonomi saudaraku semakin sulit, maka itu adalah tipuan jin yang siap menjauhkan saudaraku dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut, yang katanya juga kodam, ya. Ketika saudaraku sering merasakan di sini berat, di pundak kiri kanan saudaraku itu berat, bahkan sering kerasa ada gerak-gerak bagian pundak kiri dan kanannya, itu bukan kodam yang benar. Itu terjadi karena saudaraku lagi berziarah atau lagi diisi oleh seseorang yang katanya bisa isi, tapi yang diisikan tidak benar. Maka akan membuat kedepannya saudaraku semakin malas untuk bekerja dan menghayal siap menghadirkan uang miliaran rupiah, padahal buat makan semakin sulit. Itu juga tidak benar dan siap menjauhkan saudaraku dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut, ketika yang katanya ketika saudaraku ada kodam, ada ini dan itu, tapi sifat iri, dengki, hasad, bohong, fitnah, gunjing menjadi hobi dan kesukaan saudaraku, yakinlah saudaraku, itu bukan kodam, tapi tipuan jin yang siap menjauhkan saudaraku dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inti dari kesemua itu, ya, inti dari kesemua itu, lebih baik saudaraku punya gunting kuku walaupun kecil, tapi bisa membersihkan kuku saudaraku. Saudaraku katanya diisi 100 naga dari langit yang tinggi. Saudaraku katanya diisi dari berbagai wujud harimau, harimau putih, harimau hitam dan segala macamnya. Saudaraku katanya diisi singa ini, singa itu. Tapi ketika saudaraku menghadapi berbagai persoalan hidup yang terjadi malah tambah rumit, ya. Buat apa? Nggak penting hal-hal seperti itu. Bagus punya seekor nyamuk, bisa dicuru ngambil darah orang. Walaupun kecil, tapi mungkin ada gunanya. Daripada punya 1000 naga, 1000 harimau, 1000 macan, 1000 singa, tapi cuma menghadirkan hayal, ilusi, dan rasa malas yang luar biasa, dan keaku-akuan, itu bohong semuanya. Dan apalagi ini sebenarnya bukan salah penerawang saja, tapi salah kita yang selalu ingin untuk diterawang. Sangat banyak kita berbicara, master, guru, tolong terawang saya, di badan saya itu wujudnya seperti apa, di samping saya wujudnya seperti apa, yang selalu ngiringin saya itu seperti apa, padahal kita nggak pernah lihatnya.
Kita nggak pernah rasainnya, buat apa? Buat apa cerita omong kosong digadang-gadang seakan-akan saudaraku punya sesuatu? Nggak benar itu. Maka mulailah saudaraku semua berbenah. Mulailah saudaraku semua memahami, andai hanya sebatang lidi lebih jauh bermanfaat, pakailah sebatang lidi itu daripada 1000 naga nggak ada guna. Lebih baik makan singkong dikala bangun daripada makan roti dicampur daging di dalam mimpi. Wujudkan sesuatu itu dengan nyata, bukan ilusi dan khayalan. Ilmu dibikin oleh para arifin billah, ilmu diijazahkan oleh para waliullah, bukan untuk hal-hal seperti itu, tapi biar saudaraku memiliki energi ilahiyah yang bikin saudaraku sanggup mencapai ridho Allah dan hanya Allah semata dalam sebuah tujuan hingga selamat di dunia dan di akhirat. Ketika masalah dunia semakin banyak, semakin rumit, tapi saudaraku punya tameng yang katanya ini dan itu, punya kodam yang katanya ini dan itu, buat apa? Di dunia ini kita layak buat bahagia karena Allah nyuruh kita jadi khalifah. Apalagi di akhirat kelak. Di dunianya sengsara, gimana akhiratnya mau baik? Sholatnya kurang gara-gara derita dunianya. Pergi kemana-mana ngikutin khayalnya biar dapat harta miliaran rupiah, harta gaib, uang gaib dan segala macamnya. Ngikutin bisikan-bisikan jin yang katanya kodamnya, yang katanya leluhurnya, yang katanya begini-begininya. Akhirnya ninggalin sholat, ninggalin puasa, buat apa? Capek. Jadi mulailah saudaraku semua. Kalau ilmu melahirkan yang positif, itu baru ilmu. Tapi kalau hanya membuat saudaraku menderita, semakin perih, semakin bikin saudaraku merasakan perih yang luar biasa, tinggalkan. Mau seperti siapapun yang mengijazahkannya, mau seperti siapapun yang menerawang saudaraku, yang katanya saudaraku punya harimau kakek bertongkat, putri bermahkota, naga 1000 kepala dan segala macamnya, buat apa? Ini saya sampaikan karena begitu banyaknya laporan, inbox, SMS, telepon kepada saya tentang hal-hal tersebut. Dan bagi saudaraku yang SMS-nya belum saya telepon dengan nomor pribadi saya, mohon bersabar karena begitu banyaknya SMS yang masuk yang harus saya telepon di hari yang pas, karena setiap harinya saya melakukan pengobatan buat berbagai penyakit medis dan non medis. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam satu batin, satu jiwa. Saya Raja Mangkuto Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.